Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Teguh Febrianto SPD, merupakan CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu Kucing untuk Supervisi Akademik. Berikut ini merupakan kegiatan modul 2.3 yaitu Kucing untuk Supervisi Akademik yang dibimbing oleh Ibu Yuni Ramawati selaku fasilitator, Bapak Fatur Rohman selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Adi Teguh Febrianto SPD selaku coach, dan Bapak Andi Kurniawan selaku QC. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan video yang telah saya lakukan. Assalamualaikum Pak Andi, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Ari. Bagaimana ya Pak jenengan? Senang sekali bertemu Pak Andi di siang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Andi. Kira-kira di siang ini kita mau ngobrolkan apa ya Pak Andi ya? Coba kita komunikasi apa? Mungkin Pak Andi punya apa? Permasalahan atau seperti apa? Kita saling sharing Pak Andi. Ya, yang saya mungkin yang menurut saya ini yang menjadi unek-unek saya Pak Ari itu bagaimana sih menjadi guru yang ideal itu yang selalu bisa menjadi diharapkan oleh anak-anak itu yang mungkin perlu, karena itu menyangkut masalah pembelajaran yang sangat penting di profesi kita. Jadi saya sendiri pun juga masih belajar ya. Jadi menjadi guru yang ideal itu seperti apa? Kalau menurut Pak Andi sendiri apa sih menurut Pak Andi apa sih guru ideal itu? Menurut Pak Andi mungkin bagaimana Pak Andi guru yang ideal itu seperti apa? Gini Pak, menurut saya menjadi guru yang ideal itu saya itu guru yang selalu dinantikan oleh kehadirannya oleh anak-anak. Jadi ketika saya mengajar itu anak-anak itu menerima dengan baik, kemudian menyenangkan, gembira, kemudian dia bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Kemudian ketika dia keluar dan selesai pembelajaran itu terlihat bahagia dan senang. Itu yang menurut saya itu yang saya dikatakan menjadi guru yang ideal. Nah itu yang sampai saat ini saya masih belum bisa seperti itu sepenuhnya. Jadi kita sebagai guru ini sebenarnya tidak maksudnya Pak Andi, kita berusaha sebaik mungkin, tetapi menjadi guru ideal itu kan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bahkan mungkin mohon maaf Pak Andi ya, lebih senior pun menganggap guru ideal itu memang sulit Pak Andi, apalagi mungkin saya. Jadi kita juga butuh pembelajaran, mungkin butuh waktu yang lama, jadi tidak satu kali dua kali, mungkin butuh pembiasaan. Tetapi kita juga lebih ini Pak Andi ya, lebih berusaha kita Pak Andi. Kita berusaha sebaik mungkin gitu. Misalnya mungkin jenjang Pak Andi dengan saya kan hampir sama gitu, tapi kata mungkin sebenarnya anak-anak itu kan sudah paham, jadi melihat gurunya itu seperti apa, dan mungkin kalau di anak yang lebih dewasa lebih ini Pak Andi ya, lebih mudah untuk meniru, jadi kita mungkin lebih menekankan ke menjadi teladan gitu bagi mereka. Jadi terkadang banyak di tempat saya atau di tempat Pak Andi itu banyak guru yang menurut kita mungkin ada yang lapar seperti apa. Menurut Pak Andi di sekolah panjenengan, kira-kira kalau kita bicara level Pak Andi mulai dari 1 sampai 10, kira-kira guru-guru di sekolah Pak Andi itu mungkin sudah di level berapa menurut Anda?
Kalau saya menilai secara pribadi Pak, menurut saya ada yang nilainya itu ya rata-rata di antaranya ya 7 sampai 8 Pak. 7-8, meskipun mungkin ada beberapa yang 9 Pak. Tapi rata-rata ya 7 dan 8. Di bawah 7 juga ada ya menurut saya. Nah ini kan di sekolah saya gitu Pak. Iya. Ini menurut pandangan pribadi saya. Rata-rata ada perbedaan Pak, ya tidak mungkin sama 100%, ada 7, ada 8, ada 9. Sejauh ini Pak Andi, mungkin di sekolah panjenengan ada program, mungkin termasuk mungkin Pak Andi secara langsung program yang mungkin mengembangkan level teman-teman kita, teman sebaya kita, termasuk guru maupun teknik. Jadi apa yang mungkin sudah Pak Andi lakukan atau di sekolah Pak Andi yang dilakukan untuk mengembangkan level dari teman-teman guru itu? Program yang kami yang akan di sekolah ya tentunya dengan dari sekolah sendiri ada pembinaan Pak, pembinaan rutin dari Bapak Kepala Sekolah yang mungkin dari pengawas terkait dengan pembelajaran di kelas yang bagaimana, yang menarik, yang ideal, yang menyenangkan untuk anak-anak, menjadi guru yang baik, menjadi pribadi yang baik, itu pembinaan. Nah kemudian di sisi lain secara individu, secara berkelompok, saya dengan teman-teman juga selalu melakukan diskusi dengan rekan sejawat bagaimana menjadi guru yang baik itu dengan dia melakukan diskusi, tukar pengalaman, wawasan, ada yang baik, meningkatkan kompetensi. Ini tentunya juga dapat mendorong khususnya diri saya dan teman-teman untuk menjadi bagaimana guru yang ideal, gitu Pak. Jadi mungkin di beberapa sekolah pun sebenarnya hampir sama ya Pak Andi. Jadi untuk mendapatkan guru yang ideal tentunya implementasi yang Pak Andi jelaskan tadi sangat diperlukan Pak Andi. Jadi menurut Pak Andi ini kira-kira di level berapa Pak guru yang ideal itu, antara 1 sampai 10? Jadi kan Pak Andi sudah menjelaskan kalau di level 7, 8 atau mungkin 9. Menurut Andi yang bisa mengcover kebutuhan anak-anak selama pembelajaran di kelas maupun di kelas mungkin di level berapa gitu Pak Andi? Ini yang di sekolah saya, yang di sekolah saya atau bagaimana? Di sekolah saya mungkin ya sekitar di persentase ya mungkin kira-kira ya 25%, 25 sampai 30% Pak. Ya 25 sampai 40%. Ya sisanya juga masih ada beberapa baik. Saya sendiri juga termasuk masih yang belum dikatakan ideal. Kalau levelnya dikatakan guru ideal ya levelnya harus sampai 10 Bang. Gitu. Karena masih 7 atau 8 itu Pak Andi ya. Terus sampai 8 itu dan mungkin sekitar 40% tadi. Jadi ini Pak Andi, tadi kan Pak Andi sudah menjelaskan program-program implementasi. Jadi mungkin ada program khusus Pak Andi, program khusus yang sekiranya bisa mempercepat menumbuhkan kompetensi guru yang ideal. Mungkin dalam waktu dekat ini ada program-program yang sekiranya dapat menumbuhkan secara cepat. Itu salah satu programnya di sekolah panjenengan. Kalau program khusus, secara khusus ya pembinaan rutin itu dari sekolah yang secara berkala. Biasanya dilakukan setiap hari Senin, Pak. Hari Senin, upacara itu ada briefing dari kepala sekolah. Kemudian di samping itu juga ada komunitas-komunitas yang dibentuk oleh Bapak Guru
Ya, ini juga terkait dengan untuk bertukar sharing wawasan, bagi pengalaman praktek baik, ya terkait dengan pembelajaran. Sehingga dari situ saling berbagi ilmu. Iya. Ini tentunya juga untuk mempercepat bagaimana menjadi seorang guru yang ideal yang baik. Berbagi pengalamannya. Jadi komunitas praktisi ya Pak Andi ini sudah mulai berjalan ini. Kira-kira sudah mulai berjalan ini Pak Andi. Mungkin intensitas persentase pengembangannya itu selama mungkin 1 bulan terakhir ini atau seperti apa Pak yang ini Pak, implementasi komunitas praktisi ya. Untuk yang sebulan terakhir ini sudah mulai membentuk komunitas Pak, ya saling ini memberikan informasi, misalnya ada informasi pelatihan dari mana, itu link-linknya juga sudah mulai disebar. Kemudian Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pernah mengikuti pelatihan itu juga memberikan apa namanya diseminasi, ya, mendiseminasikan ya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Nah itu setiap Bapak Ibu yang ikut yang setelah mengikuti jarak apapun harus mendiseminasikan. Jadi memberikan ilmunya, bagi ilmunya kepada Bapak Ibu. Sudah ini Pak ya sudah berjalan ya Pak di berjalan. Ini Pak ini mungkin dari perjalanan ini kan tentunya ada ini Pak ini tantangan atau mungkin hambatan selama proses pembahasan atau diseminasi. Salah satu aja Pak Andi, menurut Pak Andi tantangan yang paling berat apa nih kira-kira selama pembahasan ke teman-teman? Tantangannya ini Pak Andi, seperti yang pertama itu adalah dari sebenarnya dari diri karakter teman-teman Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa kita berbagai macam banyak karakter dari Bapak Ibu. Ada yang semangat, ada yang berada di zona nyaman, ada yang pokoknya menjalankan tugas sudah selesai, ada yang acuh, pokoknya sudah menjalankan tugas ya sudah selesai. Ini tantangannya di situ. Kadang ada yang mengembosi juga ada. Ini salah satu yang mungkin tantangannya yang menjadi. Nah itu juga ya itu wajar ya dimanapun sebenarnya ada. Tapi bagaimana saya tidak membenci dan tidak kepada orang tersebut, tapi bagaimana mengajak beliau untuk mengajak kita berbaik, atau memberikan dorongan, atau memberikan contoh, karena semuanya itu kembali kepada diri kita. Apa yang kita pelajari itu juga akan kembali. Mungkin itu Pak Andi. Tadi kan sudah berjalan berapa dalam 1 bulan ini Pak Andi. Mungkin dalam waktu dekat ini kira-kira kapan Pak Andi untuk melanjutkan treatment atau implementasi ini? Mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi atau seperti apa menurut Pak Andi? Mungkin mulai minggu ini akan segera dilakukan aksinya Pak. Segera melakukan langkah. Semakin ini dilaksanakan nanti progresnya akan semakin baik, terutama untuk teman-teman guru kita menjadi guru yang ini tadi. Ya. Untuk ini Pak, yang mungkin yang kita apa yang Pak Andi dapatkan dari perbincangan selama kurang lebih 15 menit ini Pak Andi? Mungkin ada kesan-kesan dari selama saya ini. Yang saya rasakan ya ini Anda sangat bahagia bisa mengikuti bisa diskusi sharing dengan jenengan ya. Karena banyak pengalaman ini berbagi pengalaman bagaimana di sekolah kami dan di sekolah jenengan terkait dengan menjadi guru yang ideal itu seperti apa.
Saya sangat senang dengan adanya sharing dan berbagi pengalaman seperti itu. Luar biasa Pak. Saya sendiri juga luar biasa sudah berkomunikasi dengan Pak Andi. Saya juga sangat welcome dan sangat senang sekali Pak. Jadi mungkin menurut Pak Andi dalam waktu dekat ini Pak Andi, dalam waktu dekat ini yang mungkin akan Pak Andi lakukan apa yang kira-kira? Dalam waktu dekat ini saya akan saya ingin meningkatkan kompetensi dengan mengikuti beberapa mungkin ada pelatihan baik secara online maupun offline. Ini yang saya ikuti, saya ingin meningkatkan kompetensi saya, khususnya untuk menunjang profil saya sebagai seorang guru, yaitu bagaimana menjadi seorang guru yang berhasil. Mungkin itu Pak Andi, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya meluangkan untuk banyak pengalaman yang saya dapatkan dari panjenengan. Itu Pak Andi, mungkin ada kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang Pak Andi. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Pak Ari. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan refleksi latihan kucing. Saya Ari Teguh Febrianto SPD, merupakan CGP angkatan ke-9. Untuk refleksi diri saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik yaitu komunikasi atau percakapan saat kucing sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan cukup terbukanya Kuce untuk melakukan diskusi dan menyampaikan permasalahan yang ada di sekolahnya. Saya dapat menerima apa yang disampaikan oleh Kuce terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh beliau, terutama Pak Andi. Yang selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya masih perlu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Saya juga perlu merumuskan pertanyaan berbobot yang mampu mendorong Kuce untuk bisa berpikir kritis. Dalam hal ini mungkin ada permasalahan yang tentunya perlu pembiasaan sebenarnya pada diri saya. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing? Saya akan melakukan diskusi ini dalam kondisi penuh atau mindfulness dan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan. Saya selalu menggali informasi yang disampaikan oleh Kuce. Selain itu juga saya berusaha memberikan masukan dan inspirasi kepada Kuce. Saya juga tetap berpikir terbuka tentunya dan menerima dengan baik terhadap pendapat yang disampaikan oleh Kuce, dalam hal ini Pak Andi. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya saya akan selalu berpikir terbuka dengan pemikiran orang lain, terutama Kuce kita, dan mendengarkannya dengan baik. Selain itu, saya juga berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar kita, serta berupaya berpikir kritis pada situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pada saat kita melakukan stimulus kepada Kuce, kita selalu alangkah lebih baiknya mengikuti apa yang disampaikan oleh Kuce. Tidak boleh kita memaksakannya. Adapun umpan balik dari Kuce, ini dari Pak Andi. Pak Andi merasa sangat senang sekali dalam proses kucing bersama saya, karena dapat berbagi pengalaman tentang hal baik dan terjalin komunikasi dua arah, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang harmonis. Selain itu, saya merasa didengarkan, maksud saya Pak Andi merasa didengarkan dengan baik saat berkomunikasi dan termotivasi pada rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Andi. Mungkin ini refleksi diri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam